Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kelas 8B semuanya hari ini berangkat? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di jam pelajaran BK. Hari ini Bu Dini akan memberikan kalian materi tumbuhkan resiliensi. Ada yang sudah pernah dengar apa itu resiliensi? Masih asing ya? Ya. Hari ini kita akan belajar apa itu resiliensi dan apa manfaat dari resiliensi itu. Sebelum Bu Dini akan memasuki ke materi, Bu Dini akan mengajak kalian ice breaking sebentar. Ice breakingnya yaitu spidol beracun, tapi yang aslinya nggak beracun. Kenapa kok spidol beracun? Nanti Bu Dini akan memberikan spidol ini ke salah satu temanmu, kemudian diestafetkan bergantian, berpindah tempat. Ketika Bu Dini bilang stop, berarti orang yang terakhir pegang spidol nanti siap diberikan pertanyaan oleh Bu Dini dan silahkan kalian respon. Paham? Paham. Oke, mau dimulai dari sebelah sisi Arya atau Noval? Suara terbanyak Noval ya. Oke, kita mulai dari Noval, berarti nanti dari Noval ke kiri, ke Aldrin, ke Sevana, terus berlanjut sampai ke belakang, jadi mengular. Gitu ya. Ingat, kata kuncinya, kalau Bu Dini bilang stop, berarti spidolnya berhenti. Oke, kita mulai dari Noval. Ya, siap? 1, 2, 3, mulai. Stop. Berhenti di Arya. Oke, Arya. Bu Dini mau menanyakan. Jika kamu berangkat sekolah, tertinggal BRT, apa yang akan kamu lakukan? Pesen Maxim. Cari angkot. Oke. Lanjut ya. Kamu nanti lanjut estafet ke Rehan. 1, 2, 3, mulai. Ya. Stop. Sabrina. Sabrina. Jika kamu gagal mengikuti OSN, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan belajar lebih giat dan mencari tempat les yang baru. Oke. Sabrina akan belajar lebih giat dan mencari tempat les yang baru. Lanjut ya. 1, 2, 3, mulai. Stop. Siapa yang pegang? Firza. Oke, Firza, Bu Dini akan menanyakan. Jika kamu diputuskan oleh pacarmu, apa yang akan kamu lakukan? Fokus belajar mungkin. Apa? Mana? Memperbaiki ibadah atau fokus belajar mungkin. Oke. Jadi jika Firza diputuskan pacarnya, dia akan memperbaiki ibadah dan fokus belajar. Oke, cukup sampai di sini. Kita evaluasi dari permainan kita. Tadi dari Arya, Bu Dini tanya, jika kamu tertinggal BRT, apa yang dilakukan? Yaitu pesen Maxim, cari angkot lain. Kemudian Sabrina, jika kamu gagal mengikuti OSN, apa yang dilakukan? Belajar lebih giat lagi. Firza, kalau kamu diputus pacarmu, apa yang akan kamu lakukan? Rajin ibadah, Bu. Terus apa lagi tadi, Firza? Fokus belajar. Nah, dari jawaban-jawaban temanmu ini,
sudah menunjukkan teman-temanmu ini sudah punya daya resiliensi. Daya resiliensi itu adalah kemampuan kamu untuk bangkit, kemampuan untuk kamu tumbuh dari kegagalan, dari kekecewaan, dari rasa putus asa. Kamu bangkit, belajar untuk beradaptasi, untuk mencari solusi. Nah, bagus, keren. Kelas 8B ada yang sudah punya daya resiliensi yang bagus. Oke, tadi dari ice breaking kita sudah tahu ada beberapa anak yang sudah punya daya resiliensi atau daya lenting. Nah, sekarang Bu Dini ada 3 pertanyaan lagi yang akan Bu Dini berikan ke kalian untuk mengetahui sejauh mana kamu sudah mempunyai daya resiliensi. Kalau tadi kan sudah ada Arya, Sabrina, Zivana, berarti sekarang berganti anak. Atau mungkin ada yang punya keberanian, saya Bu, yang mau menjawab. Ada? Yang laki-laki ada yang berani mau menjawab? Gani? Oke, Gani. Pertanyaan untuk Gani. Kalau kamu gagal dalam sesuatu yang kamu impikan, apa yang bisa kamu lakukan? Berusaha lebih keras lagi. Apa lagi? Mengasahnya. Berusaha lebih keras lagi dan mengasahnya. Apa yang diasah? Impiannya. Impiannya. Yeah. Oh, impiannya yang diasah? Iya. Bukan kemampuannya. Maksudnya kemampuannya diasah biar bisa ke mimpinya. Oke, kemampuannya yang diasah supaya impiannya tercapai. Oke. Ada lagi yang berani? Kirana. Apakah menurutmu orang yang minta bantuan saat kesulitan itu lemah atau justru kuat? Menurut saya orang yang memerlukan bantuan itu justru kuat karena yaitu berani untuk meminta bantuan ke orang itu salah satu pencapaian yang besar. Berarti bukan orang yang lemah ya. Oke. Yang terakhir, ada yang berani? Terakhir. Oke, Naila. Dalam mengejar cita-cita, mana yang lebih penting? Tidak pernah gagal atau tahu cara bangkit setelah gagal? Menurut saya dua-duanya bisa masuk ke kayak prinsip gitu, Bu. Kalau kita mau ngeraih cita-cita, kita juga pasti bisa gagal. Kalau berarti apa, Bu? Atau tahu cara bangkit setelah gagal? Iya, itu juga kalau kita bisa meraih cita-cita, kita juga pasti bisa gagal dan kita akan mencari solusi untuk bisa bangkit lagi. Keren. Beri tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, kelas 8B keren-keren. Sudah paham apa itu daya resiliensi. Oke. Secara tidak langsung, kamu itu sudah mempunyai daya resiliensi, daya lenting, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, bangkit dari keputusasaan. Cuma selama ini kan kamu belum tahu ya istilahnya, oh ternyata selama ini aku sudah punya daya resiliensi yang bagus, keren kelas 8B. Oke, kalau tadi Bu Dini cari tahu sejauh mana daya lentingmu itu dengan ice breaking dan dengan beberapa pertanyaan. Sekarang Bu Dini juga akan tes nih kemampuan daya lentingmu atau daya resiliensimu melalui permainan yaitu menara kartu. Silahkan nanti kalian berkelompok dengan temannya untuk membuat menara kartu sampai setinggi-tingginya. Kita sepakati, durasi waktunya berapa menit? 2 menit? 5 menit cukup? Cukup ya, 5 menit cukup ya. Oke, nanti masing-masing kelompok akan Bu Dini bagikan kartunya. Silahkan kalian bekerja sama dengan kelompok untuk membuat menara kartu. Durasinya 5 menit. Kalau kalian butuh solasi
Budi ini ada solasi, kalau tidak butuh, ya nggak usah minta, nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya kamu dengan tim itu membuat kartu-kartu itu bisa berdiri menjadi menara. Paham? Oke, kartunya begini bagikan mulai dari sekarang. Jangan dibuat dulu, nanti Budini kasih durasi waktu. Sini ya. Oke, sudah siap? Silahkan berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Boleh, boleh. Belum. Sebentar, jangan dimulai, sudah. 1, 2, 3. Apa? Kipas. Panas nanti. Atau sebelah sini kan nggak kena kipas. Sudah 2 menit. Ya, 3 menit lagi. Kalau ada yang mau butuh solasi, ada ya ini, ada solasi kertas. Ya, itulah daya lentingmu ditaruhkan. Oh. Solasi nih, mau pakai solasi. Ayo, ini daya lentingmu, daya resiliensimu diuji oleh kipas angin. Kalau dimatiin nanti kelasmu panas. Dua menit lagi. Butuh solasi? Butuh enggak? Nih. Itu enggak pakai gunting bisa? Enggak loh.
Ya, 1 menit lagi. Ya, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Tidak ada yang pegang kartu. Oke, stop, stop. Tidak ada yang pegang kartu. Oke, stop. Tidak ada yang pegang kartu lagi. Oke, kita akan merefleksi dari permainanmu tadi. Bu Dini akan menanyakan masing-masing kelompok. Dari kelompoknya Lutfi dulu. Yes, Lutfi. Ketika menara kalian tadi goyah atau bahkan roboh, gimana perasaan kalian? Gimana perasaanmu ketika menaramu roboh? Perasaannya enggak ngomong ya. Kecewa karena sudah membangun menaranya tinggi-tinggi. Sudah bangun menara tinggi-tinggi malah roboh. Oke. Terus frustasi enggak? Enggak. Terus yang kamu lakukan apa dengan kelompokmu? Membangunnya di bagian bawah lebih banyak fondasinya. Di bagian bawah lebih banyak pondasinya. Mana pondasinya? Oke, kita tes. Kita lihat ya, kita tes ketahanan menaranya Lutfi. Oke. Tes, ini Bu Dini tes. Siap ya? Kan kamu tadi ketika membangun itu kan sempat roboh. Ya, karena sempat jengkel, marah. Tapi nggak sampai frustasi. Terus akhirnya menaraku bisa jadi Bu, karena aku kasih pondasi yang bagian bawahnya lebih kuat gitu kan. Oh, kita tes sekuat apa menaramu. Ya, sudah siap? Roboh Lutfi, kena angin. Kipasnya Bu Dini roboh. Terus sekarang gimana perasaanmu? Biasa saja. Marah nggak sama Bu Dini? Enggak. Terus kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Uno deh, uno. Hah? Ini kan tadi sudah jadi nih. Terus kena anginnya Bu Dini, kena kipasannya Bu Dini roboh. Gimana perasaan? Biasa aja. Biasa aja. Terus yang akan kamu lakukan apa? Dibersihin. Bersihin, nggak dibangun lagi. Ya dibangun lagi. Oke, dari kelompoknya Lutfi, mereka sempat ada rasa jengkel, tapi nggak sampai frustasi, tapi terus berjuang sampai menaranya tadi benar-benar jadi. Ada yang, nah ini kelompok ini menaranya nggak jadi. Sudah jadi, terus Jatuh. Tapi enggak jatuh. Jatuhin Bu. jelasin Gigi. Ya. Jelasin, tadi sudah jadi. Jadi sudah jadi, tapi dijatuhin sama temen. Dijatuhin sama teman. Terus reaksi kalian gimana ketika penaramu dirobohin teman? Biasa aja, Biasa aja, marah nggak? dikit, Sedikit, jengkel? ya dikit, Gregetan nggak sama temennya? ya. Terus setelah sudah jadi dirobohin temennya, kalian bikin lagi nggak? Bikin lagi. Jadi nggak? Oke, kita tangan untuk
Oke, setelah tadi kita bermain menara kartu dan beberapa ice breaking, kalian sudah mulai paham apa itu resiliensi atau daya lenting? Sudah? Sudah, oke. Resiliensi itu apa tadi? Kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, dari kesulitan yang sedang kamu alami, tapi tidak hanya bangkit saja, tapi kamu juga punya ide-ide atau solusi-solusi lain dari kegagalanmu itu supaya yang tadinya kamu merasa gagal, yang tadinya kamu belum merasa putus asa, merasa kecewa, akhirnya kamu punya solusi, muncul ide-ide lagi supaya kamu bisa bangkit, tahu, oh kemarin kesalahanku di ini, berarti aku harus memperbaiki di bagian ini. Paham? Nah, ciri-ciri orang yang sudah punya resiliensi, dari tadi kita main ice breaking, kemudian membuat menara kartu, beberapa anak Budini lihat sudah ada yang mempunyai daya resiliensi. Dilihat dari mana, Bu? Dari ciri-cirinya. Yang pertama, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Dari kelompoknya Lutfi, kelompoknya Aldrin ketika membuat menaranya sudah jadi, tahu-tahu ada temannya yang merobohkan, tapi mereka bisa bangkit, mereka tidak menyerah, mereka membuat fondasi menara lagi kuat yang berhasil. Baru kelompoknya Lutfi gagal, dia mencoba lagi jadi menaranya. Kalau kelompoknya Aldrin gagal, dicoba lagi, masih gagal lagi, tapi tidak putus asa ya Aldrin, nanti cari solusi lagi. Yang kedua, mau mencoba lagi meskipun pernah gagal. Nah, ini terjadi di kelompoknya Aldrin, mau mencoba lagi, mencari ide lagi walaupun sudah pernah gagal. Tadi sudah Budini sampaikan, di kelompoknya Aldrin sudah membuat menara, jatuh, roboh, bikin lagi, roboh lagi, tapi mereka tidak pantang menyerah. Yang ketiga, percaya bahwa usaha bisa mengubah nasib. Tadi seperti yang disampaikan oleh Naila, ya, bahwa tidak semuanya itu pasti gagal, pasti ada cara atau solusi untuk menemukan keberhasilan. Terus yang berikutnya, tetap tenang dalam situasi saat kamu tertekan. Tetap tenang, tetap slow, tetap kalem. Tidak usah panik, tidak usah hanya meratapi nasib. Duh, aku kemarin nilaiku jelek waktu PTS, aku nggak peringkat 10 besar, terus kamu hanya meratapi nasib, hanya bersedih, hanya kecewa, tapi kamu tidak mencari solusi. Itu yang dinamakan belum punya daya lenting, belum punya daya resiliensi, yang harusnya harus tetap tenang, tidak tertekan dalam kondisi saat kesulitan, tapi mencari solusi. Nah, ini juga fokus pada solusi, bukan hanya masalah. Tadi sudah Budini singgung. Kamu jangan hanya berpaku pada masalahmu. Diputus pacarnya, sedih, galau, nggak mau makan, nggak mau berangkat sekolah. Kan itu berarti kamu hanya berfokus pada masalahmu. Cari solusinya. Apa cari solusinya? Laki-laki tidak hanya mantanmu. Perempuan tidak hanya mantanmu. Masih banyak laki-laki dan perempuan yang lain. Atau mungkin Arya gagal ikut turnamen sepak bola. Nah, jangan hanya fokus pada itunya saja, tapi gimana ya, kok aku tahun ini gagal masuk turnamen sepak bola, berarti nanti next di turnamen selanjutnya aku harus bisa dicari kekurangannya di mana, itu yang diperbaiki. Jadi jangan hanya fokus pada masalah, tapi belajar cari solusinya. Kemudian belajar mengambil pelajaran dari kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya.
Kalau hari ini kamu gagal, belum tentu kedepannya kamu juga gagal. Tapi dari kegagalan yang kamu alami ini, kamu bisa mengambil pelajarannya, dicari. Tadi yang sudah Budi sampaikan, cari akar masalahnya itu apa yang harus aku perbaiki. Jangan jangan hanya fokus pada masalahnya. Kemudian, berani meminta bantuan saat butuh. Tadi Kirana bilang, kalau orang yang kesulitan minta bantuan ke orang lain, itu bukan berarti dia lemah. Betul. Saat kamu sedang mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, jangan malu untuk minta bantuan orang lain. Apalagi anak seusiamu itu masih dalam pengawasan orang tua. Kalau kamu ada kesulitan di sekolah, mungkin di akademik, di pelajaran, susah bahasa Inggris, susah matematika, komunikasikan ke orang tuamu. Mungkin kamu butuh les tambahan, biarkan dicarikan orang tuamu. Atau di sekolah kamu ada problem dengan temanmu. Aku dimusuhi, Bu, aku dikucilkan, aku diledekin, Bu, nama orang tuaku. Cari solusinya, cari bantuan, kemana? Bisa ke wali kelasmu, bisa ke guru BK-mu, atau ke kesiswaan, atau ke guru lain. Jangan dipendam sendiri. Kita belajar kasus dari sosial media. Mungkin kamu juga sudah ada yang melihat fenomena yang ada di sosial media. Anak-anak seusiamu ini adalah anak-anak yang psikologisnya masih rentan, emosinya belum stabil. Kebanyakan kalau punya masalah dipendam sendiri. Kalau kamu stres, cemas, dipendam sendiri, itu bisa mengakibatkan menimbulkan penyakit. Apa, Bu? Asam lambung. Asam lambung itu tidak hanya dari kebiasaanmu menunda-nunda makan, tapi dari pikiranmu yang stres, cemas, itu juga bisa menimbulkan asam lambung. Yang kedua, apa? Kalau kamu tertekan, cemas, frustasi, depresi, kamu pendam sendiri, nggak kamu ceritakan ke orang terdekatmu, akhirnya apa? Suka mengambil tindakan pintas. Apa itu? Bunuh diri. Ada yang mengakhiri hidupnya. Itu yang belum bisa mengelola dirinya untuk punya daya lenting. Ingat ya, kamu tidak sendiri. Kalau kamu punya masalah, cari bantuan. Bisa ke orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kamu. Jangan seusiamu masih sama-sama labil, masih pola pikirnya masih pendek, belum tentu bisa memberikan solusi yang tepat. Gitu. Terus berikutnya yaitu manfaat dari resiliensi. Kalau kamu sudah mempunyai daya lenting atau daya resiliensi, itu lebih memudahkan kamu untuk beradaptasi. Ingat, kamu tidak selamanya bersama orang tuamu. Ada masanya, ada waktunya kamu akan berpisah dengan orang tuamu. Entah itu besok kamu kuliah di luar kota, ada yang kuliah di luar negeri, atau mungkin kita tidak tahu takdir kita, ada yang orang tuanya dipanggil terlebih dahulu di usiamu yang masih muda, kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kamu sudah mempersiapkan dirimu, mempunyai daya lenting, daya resiliensi yang kuat, kamu pasti akan bisa menghadapi situasi, kondisi, masalah yang sedang kamu hadapi. Kalau sudah terbiasa di rumah dimanjakan mamahnya, apa-apa disediakan, tidak belajar untuk mandiri melakukan sendiri, ada masalah, nggak cocok sama makanan yang dimasak mamahnya, ngambek. Ada masalah di sekolah, nggak mau berangkat sekolah. Ketika kamu sudah lepas dari orang tuamu, tinggal berpisah sama orang tuamu. Nah ini, kamu sudah harus mempersiapkan diri, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan barumu, karena tidak semuanya itu kamu akan dipermudah. Inilah pentingnya kamu punya daya resiliensi. Kalau kamu tinggal di luar kota, gak ada saudara di sana, kamu tinggalnya di kos, posisi uang saku dari orang tuamu itu tinggal
50.000. Pada orang tuamu itu ngasih uang transferannya masih 2 minggu lagi. Dalam 2 minggu uangmu sisa 50.000. Kamu kan harus berpikir, apa nih yang harus aku lakukan? Ya enggak? Harus sudah punya kamu bisa memecahkan solusi-solusi untuk masalahmu. Kemudian mampu belajar dari kesalahan dan memperbaiki. Ya masih suka terlambat sholat, kan salah. Berarti harus bisa memperbaiki. Oh, berarti aku harus bisa lebih tertib lagi. Kemudian tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Tetap fokus pada tujuan meski ada kendala. Terus setiap menghadapi perubahan yang ada di dunia sosial ini, ketika kamu bermasyarakat, kamu sudah siap menghadapinya. Oke, setelah ini Bu Dini akan mengajak kalian untuk menyimak video yang berhubungan dengan resiliensi. Silahkan kalian simak. Dari video itu nanti kalian akan belajar bagaimana seorang individu akan menghadapi tantangan yang dia hadapi. Oke. Oke,
Dari tayangan video tadi, kalian belajar tentang apa? Tolong menolong, apalagi? Jangan pantang menyerah. Apa no? Saling membantu, tolong menolong, saling membantu sama. Apalagi? Tadi ketika video di awal kan ada bentuknya bola. Ketika dia mau naik ke atas perbukitan, kan kalau bola ditaruh di dataran tinggi, ke bawah kan gelondor lagi. Terus akhirnya dia berubah jadi segitiga. Itu artinya apa? Dia apa? Beradaptasi, mencari solusi. Terus setelah itu dia menemukan wilayah yang harus hujan, terus ada sungai, dia nyebrang. Ya kan? Karena bentuknya segitiga, dia susah. Tenggelam terus. Terus akhirnya apa? Dia bekerja sama dengan temannya, yaitu tadi, tolong menolong mencari solusi. Nah, itulah artinya ketika kita kesulitan, kita jangan malu untuk mencari bantuan ke orang lain. Terus dia bertemu lagi dengan seseorang di kayak apa sih itu, gubuk ya, kayak gubuk. Mereka berteman, berkenalan, kemudian membangun apa di situ? Air apa? Membantu membuat air. Terus jadi apa? Saluran air. Itu artinya apa dia? Beradaptasi, melihat ada peluang, akhirnya dia bekerja sama dengan orang, membuat saluran air, dan sampai terjadilah ada perkebunan di sekitar situ. Nah, itulah sepenggal video edukasi mengenai resiliensi. Itulah yang bisa kamu ambil pembelajaran. Oh, kalau seperti ini aku harus cari option lain, harus cari solusi. Jangan malu untuk meminta bantuan. Kamu tidak sendiri. Oke, sebelum Budini tutup pertemuan hari ini, Budini akan mengajak kalian membuat kalimat versi terbaikmu untuk membangkitkan daya resiliensimu, untuk membangkitkan daya lentingmu. Nanti masing-masing anak akan Budini kasih satu sticky note. Sudah pasti masing-masing anak nanti kalimatnya pun akan berbeda. Nah, selesai kalian membuat kalimat versi terbaikmu, nanti silahkan ditempel di kertas ini. Nah, kertas ini nanti akan Budini tinggal di kelasmu sebagai pengingat. Jadi setiap kamu di kelas kalau melihat tempelan kertas ini akan termemori tulisan-tulisanmu. Supaya kamu semakin hari itu tumbuh semakin semangat, semakin semangat inilah untuk melakukan kegiatanmu setiap harinya. Gitu ya. Bisa dimulai? Kayaknya kalau cowok nggak pink ya. Jiwa. Cewek tuh biasanya pink. Nggak apa-apa pink ya.
Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, kartu yang kamu pegang yang sudah kamu tulis kalimatnya, silahkan nanti ditempel di kertas putih di papan tulis. Oke, dimulai dari deretannya Arya. Yuk, silahkan ditempel, bebas menempelnya. Ya langsung aja. Bagas, Tian. Bebas, bebas. Oke. Lanjut, deretannya Adel, Sevana. Ya, Aldrin, Noval. Masih banyak yang kosong. Oke. Oke. Papan ini yang bertempelkan kalimat-kalimat versi terbaikmu nanti akan Budini tinggal di kelas, akan menjadi pajangan di kelas yang setiap hari dapat kalian baca untuk sebagai pengingat membangkitkan daya lentingmu. Oke, terima kasih untuk kelas 8B sudah bersemangat mengikuti kegiatan layanan BK hari ini. Sebelum Budini tutup, ada sedikit pantun untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Belum dimulai. Contek, harus nyontek. Oke. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Singgah sebentar membeli ketupat. Hidup ini butuh resiliensi agar kuat menghadapi masalah berat. Terima kasih. Kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.